A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam kita aturkan selalu kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sekali ini izinkan saya memaparkan sedikit kandungan surah Muhammad yang dibahas dari 3 penafsiran, yaitu tafsir Al-Wasit karya Wahb Az-Zuhaili, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb. Surah Muhammad adalah surah yang terdiri dari 38 ayat dan merupakan surah golongan surah Madaniyah, yaitu surah yang turun di kota Mekah, di kota Madinah. Surah ini dinamakan Muhammad karena terdapat kata-kata Muhammad di dalam salah satu ayat dari surah ini, yaitu di dalam ayat 2. Selain itu juga surah ini dinamakan sebagai surah Al-Qital atau peperangan, dikarenakan di dalam surah ini membahas tentang peperangan seperti pokok-pokok peperangan, hukum-hukum peperangan, dan tawanan. Ada beberapa tema yang terkandung di dalam surah Muhammad ini. Menurut menurut Wahb Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Wasit, terdapat 7 tema. Tema yang pertama ialah perbandingan perbuatan orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Perbandingan perbuatan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir ini terdapat di dalam ayat 1 sampai 3. Di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang kafir adalah orang yang ingkar akan ayat-ayat Allah dan mereka menghalang-halangi orang lain untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang mukmin adalah orang yang mengerjakan amal-amal soleh dan mereka beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengerjakan semua yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya, dan dijanjikan surga bagi mereka. Lanjut ke tema yang kedua. Tema yang kedua adalah tentang hukum-hukum peperangan dan tawanan. Dan ini terdapat di dalam ayat 4 sampai 9 dari surah Muhammad. Pada awal ayat 4 surah Muhammad disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa iza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab, yang artinya, dan apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka tebaslah leher mereka. Maksud kata-kata pertemuan atau bertemu di sini adalah bahwa adanya pertemuan antara orang mukmin dan orang kafir di dalam peperangan, maka orang mukmin itu diperbolehkan untuk menebas leher mereka karena mereka merupakan musuh dari Allah. Dan apabila orang-orang kafir telah merasa lemah atau mereka tidak sanggup lagi untuk berperang, maka mereka boleh ditawan dengan tujuan untuk mendapatkan tebusan atau untuk menukar tawanan orang kafir dengan orang mukmin. Lanjut ke tema yang ketiga adalah mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu atau bekas-bekas kisah terdahulu. Ini terdapat di dalam ayat 10 sampai ayat ke-14. Ayat ini merupakan peringatan dan celaan bagi kaum kafir Quraisy. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai orang-orang mukmin haruslah bisa mengambil pelajaran atau
pelajaran atau nasihat dari kisah-kisah terdahulu, seperti kisah-kisah orang kafir Quraisy. Seperti kita ketahui bahwa orang kafir Quraisy adalah orang yang benar-benar tidak mau patuh dan tunduk kepada ajaran Allah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga di dalam ayat ini Allah menjelaskan kondisi orang mukmin dan orang kafir di akhirat. Orang mukmin akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Namun sebaliknya, tidak untuk orang kafir, mereka akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan yang kekal. Di sana terdapat banyak sekali penyiksaan terhadap orang-orang kafir. Tema yang berikutnya adalah perumpamaan surga dan sikap orang munafik terhadap Al-Qur'an. Dan tema ini terdapat di dalam ayat 15 sampai 19. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa perumpamaan surga itu adalah sebuah tempat yang disediakan untuk orang-orang mukmin yang berisi kenikmatan yang sangat banyak. Salah satu kenikmatannya adalah terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dan di dalam ayat ini juga dijelaskan sikap orang-orang munafik terhadap Al-Qur'an. Orang-orang munafik adalah mereka yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat kemunafikannya. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, ayatul munafiqi salasun. Iza hadatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Orang-orang munafik adalah apabila mereka berbicara mereka berbohong, dan apabila mereka berjanji mereka ingkari, dan apabila mereka dipercaya mereka berkhianat. Sebenarnya orang-orang munafik adalah orang yang tahu akan adanya Allah, tetapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, tema yang kelima adalah kondisi orang mukmin dan orang munafik di dalam agama. Kondisi orang mukmin dan orang munafik di dalam agama itu sangat jauh berbeda. Orang-orang mukmin ialah mereka yang mencita-citakan di dalam syariat untuk berjihad di jalan Allah. Seluruh jiwa raga mereka diserahkan hanya kepada Allah. Namun orang-orang munafik sebaliknya, mereka berbicara itu berdusta, dan apabila mereka berjanji mereka mengkhianatinya. Tema ini terdapat di dalam surah Muhammad ayat 20 sampai 23. Selanjutnya, tema yang keenam adalah merenungi Al-Qur'an. Terdapat di dalam ayat 20 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap orang yang mendengar bacaan Al-Qur'anul Karim untuk merenungi dan memahami ayat-ayatnya sebagai peringatan untuk mereka agar tidak meninggalkan dan mencela ayat-ayat dan mencela tindakan berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tema yang selanjutnya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai orang mukmin untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'anul Karim tidak membiarkan
pun agama kecuali ia menjelaskannya, bahwasanya Allah memerintahkan kaum mukminin untuk taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Allah menjelaskan hukum kaum kafir yang meninggal dalam kekafiran mereka, bahwasanya mereka tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal abadi selamanya di dalam neraka. Dari berbagai penjelasan dapat disimpulkan bahwa surah Muhammad ini mengandung tentang perbedaan antara orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir, surah ini menjelaskan tentang perbedaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, baik itu dari segi tempat mereka di akhirat nanti maupun di dunia. Dan juga terdapat hukum-hukum peperangan yang terjadi antara kaum mukmin dan kaum kafir, dan bagaimana seharusnya sikap orang mukmin terhadap kaum kafir di dalam peperangan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kebaikan itu datangnya dari